Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mari tinggalkan hadiah besar untuk orang lain. Jawab Qin Chen tersenyum sedikit. Ini hanya tebakan. Baru-baru ini, saya telah menghitung melalui takdir, dan samar-samar merasa bahwa krisis akan datang. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi mereka hadiah. Seringai muncul di wajah Qin Chen, dan serangkaian pola formasi turun, membentuk formasi besar yang aneh di sini, dan kemudian tersembunyi ke dalam ruang. Dan ketika Qin Chen mengatur formasi besar, dua sosok juga diam-diam muncul di Pulau Raja Naga. Sang penyelenggara, begitu keduanya masuk, mereka memberi hormat dengan hormat. Itu adalah Peri Guangcheng dan Cao Jikang, tuan muda dari Sekte Kematian. Bagaimana istana Guangcheng dan Sekte Kematian sekarang? Qin Chen bertanya. Kembali ke Master, Lord Palace Lord dan Lord Sek Master. Sekarang sesuai dengan instruksi Anda, telah mencari semua pembuluh darah suci dan harta dari 3 kekuatan, tetapi karena master pekerjaan surgawi dan istana Dewa Bintang saat ini ditempatkan di kita berdua. Jadi master istana tuan dan master sekte tuan tidak bisa keluar saat ini, mereka hanya bisa dikirim oleh kita. Ucap Peri Guangcheng dan Cao Jikang mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa bersama. Qin Chen bahkan tidak melihatnya. Dia langsung mengirimnya ke piring batu giok keberuntungan semesta. Qin Chen tahu berapa banyak harta dari 3 kekuatan tanpa melihatnya. Selain itu, dia percaya bahwa istana Guangcheng dan Sekte Kematian tidak akan berani mengambil risiko menipu dirinya sendiri. Jika tidak, keduanya tidak dapat menanggung konsekuensinya. Baiklah, kalian berdua kembali dan beritahu Palace Master Guangcheng dan Sovereign Deat. Aku tidak akan melihat mereka lagi. Setelah kamu pergi, aku akan langsung meninggalkan Guang Yuetian. Mendengar itu, wajah keduanya berubah. Tuan, Anda akan pergi kemana? Ada ekspresi enggan di kedua mata mereka. Keberadaanku sudah diperhatikan oleh Yaomi Mansion. Jika terus berlanjut, saya khawatir Lord Yaomi akan diam-diam menyerang saya, dan bahkan meminta hentian untuk melakukannya. Saat itu, Guang Yuetian, termasuk Anda, akan dalam bahaya. Dengan kekuatan kita saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk melawan Yaomi Mansion. Oleh karena itu, sudah saatnya menghilang untuk sementara waktu. Kalian berdua, teruslah tinggal di Guang Yuetian ini. Dengan 2 bakat dan kekuatan Anda, di masa depan, Guang Yuetian akan memegang kendali, dan bahkan menjadi penguasa baru istana Guangcheng dan Sekte Kematian. Kata Qin Chen. Tapi tuan, kami ingin mengikutimu. Setelah Qin Chen menanam kekuatan pohon iblis 10.000 realem, mereka berdua setuju dengan Qin Chen dari lubuk jiwa mereka. Peri Guangcheng bahkan menatap Qin Chen dengan tatapan menyedihkan di matanya, dengan air mata berlinang, seolah dia telah ditinggalkan. Qin Chen berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ben tidak akan meninggalkan Anda berdua, tetapi pada tahap ini, Anda masih harus duduk di Guang Yuetian. Lagi pula, posisi Guang Yuetian di alam langit timur sangat penting, dan Tuan Ben masih membutuhkanmu di sini." Kata Qin Chen, "Tuan, jangan khawatir, aku akan mengurus Guang Yuetian untukmu." Peri Guangcheng menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, "Baiklah, sebelum pergi, aku akan memberimu beberapa poin lagi." 2 kekuatan menakutkan tiba-tiba mengalir ke mereka berdua. Itu adalah pemahaman Qin Chen tentang alam Saint Lord jangka menengah setelah menyerap Sage Master dan yang lainnya. Kemudian Qin Chen diam-diam meninggalkan Pulau Raja Naga setelah menyelesaikan pengaturan, bersembunyi di kehampaan, menghapus semua jejak dirinya, dan pergi dengan diam-diam. Guang Yuetian saat ini sudah berada di tengah badai, dan hanya bisa mengandalkan Master Istana Guangcheng untuk menghadapinya. Jika seseorang dari kekuatan teratas seperti Tianzuo dan Istana Dewa Bintang menemukan jejaknya,
Qin Chen sendiri akan sangat bermasalah. Dan beberapa hari setelah Qin Chen meninggalkan Guang Yuetian, di kekosongan tertentu di luar Guang Yuetian, bersenandung, gelombang dahsyat tiba-tiba menyebar dari kehampaan, dan seorang pria kuat dengan mata dan pupil hitam tiba-tiba turun ke kehampaan luar Guang Yuetian. Itu adalah Tuan Mata Kegelapan. Kuharap aku tidak terlambat. Wajah Tuan Mata Kegelapan suram. Sejauh yang dia tahu, beberapa kekuatan teratas di dunia saat ini sudah mulai mengirim pejabat tingkat tinggi ke Guang Yuetian untuk menyelidiki kebenaran sebelumnya. Lagi pula, dia sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan di Guang Yuetian. Saat penguasa Mata Kegelapan memasuki area Pulau Raja Naga, gelombang tak terlihat merembes. Jelas itu adalah batasan di sini. Dia sedang mencari orang-orang di sekitar, tetapi tubuh Tuan Mata Kegelapan melebur ke dalam kehampaan, dan seluruh sosok itu tampak seperti potongan-potongan langit dan bumi menyatu bersama, dan larangan di Pulau Raja Naga tidak menemukan sedikit pun jejak penguasa Mata Kegelapan. Tuan Mata Kegelapan mencibir diam-diam. Dengan orang-orang ini, dengan basis kultivasinya, selama mereka menggunakan beberapa cara, mereka secara alami tidak akan ditemukan oleh pihak lain. Tentu saja, penguasa Mata Kegelapan tidak berani mengekspos dirinya sendiri, meskipun dia tidak peduli dengan hal ini. Tuan Suci di puncak jangka menengah, tetapi lawannya adalah dari kekuatan tertinggi surga. Jika dia menemukan identitasnya, itu akan merepotkan. Sosok Tuan Mata Kegelapan berubah menjadi aliran cahaya, menghindari deteksi dan inspeksi dari pasukan teratas ini, dan dengan hati-hati memasuki kolam roh naga yang sebenarnya di kedalaman Pulau Raja Naga. Tatapan Tuan Mata Kegelapan melintas, dan dia menembus ke dalam kolam roh naga yang sebenarnya, dan melihat bahwa kolam roh di bawahnya kosong. Ada desas-desus bahwa tidak ada fluktuasi di kolam roh yang berisi darah naga sejati, hanya tersisa sedikit kehancuran. Untungnya, tidak ada seorang pun yang berdiri di kolam roh naga sejati ini, secara alami memberi cukup ruang bagi penguasa Mata Kegelapan untuk menjelajah. Tiba-tiba, mata Tuan Mata Kegelapan memadat. Apa itu? Dia samar-samar merasa bahwa di kedalaman kolam roh naga yang sebenarnya, tampaknya ada kekuatan aneh yang tersegel, dan dia tanpa sadar menekannya dengan telapak tangan untuk melihat dengan tepat apa yang ada di kolam roh. Hanya saja ketika telapak tangannya baru saja menyentuh kekuatan segel, segel itu terbuka, dan napas yang mengerikan keluar dari segel itu. Tuan Mata Kegelapan terkejut, dan buru-buru mundur, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah dalam formasi besar. Dari dasar kolam roh naga sejati, semburan aura iblis gelap keluar. Aura iblis ini tidak ada bandingannya. Murni, dengan aura iblis yang perkasa, dengan cepat terjalin ke arah guru suci bermata kegelapan. Apakah itu kekuatan iblis? Apakah memang ada iblis di sini sebelumnya? Ucap Tuan Mata Kegelapan terkejut dan marah. Tuan Mata Kegelapan ketakutan dan marah. Kekuatan formasi ini begitu istimewa hingga menembus langsung ke tubuhnya. Tuan Mata Kegelapan terkejut mendesak asal tubuh untuk menahan penghancuran kekuatan ini, yang membuatnya merasa aneh. Masalahnya, kekuatan ras iblis ini tidak menyerang tubuhnya, tetapi dengan sedikit kegelapan, itu menyatu dengan Saint Yuan di tubuhnya. Sepertinya itu semacam berkah ajaib, bukannya menyerangnya, sebaliknya, itu meningkatkan Yuan suci untuknya. Apa-apaan ini? Kata penguasa Mata Kegelapan bingung, dia mendengar ledakan, dan kolam spiritual naga sejati di bawah meledak terbuka. Seluruh kolam spiritual naga sejati bergemuruh di bawah kekuatan ini, dan energi iblis murni langsung menembus blokade ruangnya dan dengan cepat menyebar. Tidak baik, kata penguasa Mata Kegelapan terkejut, dan sensasi kekerasan seperti itu pasti akan mengejutkan orang-orang di Istana Dewa Bintang dan Tianzuo. Mereka yang di luar saat ini bergegas masuk. Mungkinkah iblis menyerbu ke sini? Ungkapan para Master Tianzuo juga menjadi serius.